Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Pandava Podcast. Bersama saya Naura yang akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Sekarang kita akan membahas tentang program Indonesia Pintar. Sekarang saya sedang bersama Bu Sukma. Halo Bu, Halo, apa kabar Bu? alhamdulillah baik. Naura Alhamdulillah. gimana kabar? Alhamdulillah Bu, sehat-sehat. Bu Guru nih kesibukannya akhir-akhir ini apa aja Bu? Ibu selain mengajar di SMK 5 Mataram, ibu juga sebagai operator sekolah. Operator sekolah. Iya. Oke. Bu Guru dulu lulusan apa? Dulu dari mana dulu? Dari TK, SD. Kuliah kali ya, kuliah. Oh, ibu. Ibu mulai dari SMK dulu deh ya. Oh iya, oke. Iya, ibu SMK-nya itu di SMK 5 Mataram. Oh, lulusan sini. Iya dong, ibu lulusan sini. Eh, Tapi waktu itu pada saat ibu bersekolah di SMK 5 itu baru ada jurusan 5 aja. apa aja tuh, Bu? Kria. Kria aja. Kria tekstil, Oh. kulit, keramik, logam, dan kayu Oh. itu. Jadi ada 5 jurusan aja. Bu Jadi Guru jurusan apa? tekstil. Tekstil. Iya, betul. Sekarang ngajar tekstil. Enggak, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jauh kan? Jauh. Terus kemudian setelah ibu lulus SMK, terus ibu lanjut ke jurusan DKV. Oh. Jadi ibu ngambil jurusan DKV D3 di Yogyakarta. Jauh ya. Jadi setelah itu ibu kembali mengajar di sini, mengajar DKV gitu. Terus gimana kok bisa jadi operator sekolah, Bu? Itu panjang sekali ceritanya. Boleh gitu kita diceritain ya, Bu? Boleh banget. Jadi operator sekolah ini kan sebenarnya pusat data ya, pusat data, semua data siswa, data guru itu semua operator yang pegang gitu ya. Baik itu fasilitas yang ada di sekolah itu semua diinput oleh operator sekolah. Nah, awalnya kenapa ibu bisa menjadi operator sekolah? Sebenarnya bukan ibu awalnya. Awalnya itu ada Pak Guru namanya Pak Hasbul, itu dulu operator sekolah. Cuman karena beliau mau melanjutkan S2, akhirnya ibu yang menggantikan gitu. Itu awalnya itu ibu bisa nggak ya, tapi akhirnya ya sudahlah, ibu banyak belajar itu dari YouTube. Pelan-pelan ibu belajar dengan pendataan, karena kalau misalnya kita pendataan itu kan sangat sensitif ya, karena berhubungan dengan, apalagi di situ ada berhubungan dengan dana. Karena kalau misalnya tidak diinput siswanya, maka dana bos tidak akan cair. Belajar sendiri ya, belajar mandiri. Ibu semuanya belajar tuh dari YouTube. Jadi menggunakan media sosial itu dengan sebaik-baiknya gitu. Udah berapa lama Bu Sukma ngajar di sekolah sini? Ibu dari tahun 2008. Berapa tahun itu? Lama tahun ya. Lama lah pokoknya ya. 2008 ibu sudah mulai mengajar di SMK 5, tapi untuk menjadi operator sekolah itu dari tahun 2017. Iya. Dari 2017 belajar sendiri di YouTube sampai akhirnya ngerti, paham jadi operator tuh? Karena kan namanya teknologi itu selalu setiap saat itu berkembang, terus kemudian ganti terus aplikasinya, dan terus ada pembaruan, dan tetap ibu belajar terus. Gitu. Aku mau nanya PIP nih, Bu. Iya. Sebenarnya apa sih PIP itu? PIP itu program Indonesia Pintar. Jadi untuk anak-anak yang memiliki kartu KIP, KIP, plus atau PKH, KKS, ataupun kalau misalnya mereka tidak memiliki itu, mereka memiliki surat keterangan tidak mampu, itu bisa mendapatkan PIP. Berarti diperuntukannya untuk yang kalangan-kalangan yang kurang mampu ya? Iya, supaya tidak putus sekolah. Bagus. Terus perbedaannya PIP sama dana BOS itu apa? Kalau dana BOS itu kan bantuan operasional sekolah, diperuntukkan untuk misalnya untuk mungkin karena kan kita sekolah kejuruan ya, jadi kalau misalnya kita butuh fasilitas apapun, bahan, alat untuk praktek, nah jadi bisa diambilkan dari situ. Pakai dana BOS? Bisa, dari dana BOS seperti itu. Itu contohnya. Iya. Terus gimana proses pendataan biar siswa-siswa itu bisa masuk dan dapat PIP? Nah, kadang banyak yang bertanya ke ibu nih, Bu, saya kan punya kartu, saya punya KIP, tapi kenapa saya nggak dapet, misalnya seperti itu. Nah, biasanya pada saat pendaftaran siswa baru, ya kan, waktu kalian kelas 10, itu kan banyak disuruh mengumpulkan fotokopi KIP, yang punya KIP, PKH, atau dan sejenisnya, atau surat keterangan tidak mampu. Nah, tetap kita ajukan, tetap kita usulkan. Sekolah itu hanya bisa mengusulkan. Nah, mengusulkan
usulkan. Tapi kalau misalnya ada siswa yang tidak memiliki kartu dan lainnya, itu bisa juga kita usulkan dilihat dari pekerjaan apa orang tuanya di kartu keluarga. Nah, itu tetap kita bisa usulkan. Terus kalau misalnya masalah mereka dapat, itu kan kembali lagi ke pusat. Nah, berapa kuota yang ada di SMK 5, atau bisa jadi kenapa mereka kadang nggak dapet, bisa jadi karena di dinas sosial mungkin dia ngelihat dari perubahan hidupnya. Oh iya. Misalnya awalnya pada saat dia mendapatkan KIP itu hidupnya mungkin kurang gitu ya, dilihat dari rumahnya, dilihat dari pekerjaan orang tuanya, tapi kemudian 2 tahun disurvei lagi, oh ternyata ada peningkatan. Akhirnya mungkin dibatalkan atau diberhentikan. Diberhentikan. Seperti itu. Oke. Tapi kan masih ada aja yang ngerasa, ih saya layak nih dapat PIP, kenapa kok saya nggak dapat tapi gitu. Ke sekolah itu memang sebenarnya kenapa sih saya kan harusnya dapat ya, kenapa? Kembali lagi sebenarnya bukan sekolah itu hanya bisa mengusulkan untuk mendapatkan PIP saja, tapi untuk mendapatkan kartu dan segala macamnya itu bukan sekolah yang melalui dasarnya itu awalnya itu melalui ketua RT dulu yang mendata mana sih keluarga-keluarga yang kurang mampu, terus kepala lingkungan, terus kelurahan, baru ke dinas sosial. Di situ udah pendataannya. Kalau misalnya datanya tidak ada di situ, maka kemungkinan tidak dapat, misalnya seperti itu. Jadi masih Iya. di datanya tuh sepanjang itu proses pendataannya. Betul. Jadi nggak bisa kayak saya layak tapi nggak dapat, nggak bisa kayak Betul. gitu ya. Kembali lagi ke lingkungan mereka Iya. masing-masing gitu. Terus dana PIP ini tuh sebenarnya dianjurin untuk apa sih, Bu? Untuk kebutuhan apa? Nah, seharusnya Iya. kebutuhan untuk pendidikan. Jadi iya. untuk kebutuhan membeli buku, membeli tas, membeli sepatu, pokok intinya untuk kebutuhan pendidikan kalian untuk belajar gitu. Ya, bukan beli yang lain-lain ya, Bu? Bukan, harusnya Ya. bukan untuk beli HP baru untuk main game. Boleh beli HP asalkan digunakan untuk Belajar. iya, untuk belajar. Kebutuhan belajar itu nggak apa-apa. Buat ngerjain tugas Betul, ya. betul sekali. Terus gimana kalau misalnya ada yang pakai PIP ini buat kebutuhan di luar sekolah tuh sanksinya apa, Bu? Nah, untuk masalah sanksi kan untuk dia menggunakan untuk misalnya tidak sesuai dengan untuk kebutuhannya ya. Nah, itu tidak ada sanksi sih sebenarnya, kembali kepada diri orang yang mendapat itu sendiri. Iya. Apakah dia amanah menggunakan beasiswa itu? Kalau memang dia amanah kan pasti dia membeli untuk kebutuhannya, keperluannya di sekolah, itu seharusnya. Jadi dari kesadaran diri sendiri ya. Betul, tidak ada sanksi sebenarnya kalau untuk mereka mau make apa, karena mereka kan itu sudah haknya mereka ya, itu sudah haknya mereka. Jadi untuk masalah dia menggunakan untuk apa, itu kan tergantung orangnya sendiri, apakah dia amanah untuk membeli keperluannya sekolah gitu. Berarti kalau misalnya ada siswa yang dapat PIP, tapi dia malah pakai buat judol, itu bisa dicabut ya PIP-nya? Nah, kalau misal ketahuan nih, Ya, ketahuan, terus kemudian ada bukti-buktinya, itu sebenarnya kemarin itu ada dinas sosial yang datang ke sekolah, memberikan informasi, kami diberikan pilihan gitu kan, sekolah bisa membatalkan atau tidak mengusulkan lagi untuk anak-anak yang awalnya mendapat PIP untuk tidak mendapatkan PIP. Contoh seperti misalnya dia alpanya terlalu banyak, terus pokoknya intinya jarang masuk, males, terus ketahuan ngerokok, di BK tuh banyak sekali catatan-catatan hitamnya misalnya, terus ketahuan judol apalagi ada datanya. Nah, itu bisa dicabut PIP-nya atau tidak diusulkan lagi untuk tidak mendapatkan. Begitu, tergantung laporan dari wali kelas, guru BK gitu. Operator itu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, jadi harus ada timnya. Timnya siapa aja? Ada wali kelas, guru BK. Kalau tidak ada laporan itu, operator nggak bisa membatalkan usulan itu, kecuali kalau ada laporan gitu. Terus gimana peran orang tua untuk mendampingi anak-anak ini menerima PIP? Sangat dibutuhkan peran orang tua supaya apa? Supaya dana yang masuk, karena kan PIP itu kan langsung masuk pada rekening
siswa itu sendiri. Iya. Jadi bukan masuk ke rekening sekolah. Heeh. Jadi sekolah pun Bukan rekening orang tua juga ya? bukan. Jadi orang tua itu punya sendiri. Kalau misalnya orang tua punya PKH, dia punya rekening sendiri khusus untuk yang penerima PKH dan KKS. Tapi kalau KIP itu khusus siswa sendiri yang punya rekening. Nah, jadi bukan melalui rekening sekolah. Jadi sekolah pun itu tidak tahu siswa itu sudah cair apa enggak. Memang kami menginformasikan ini loh siswa yang dapat gitu ya. Nah, tapi kalau masalah dia sudah cair, sudah dia ngambil atau belum, itu sekolah tidak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau siswa itu melapor, Pak, saya sudah cair, Bu, saya sudah cair, baru kami tahu gitu. Berarti dari pihak banknya operator nggak dikasih tahu kalau anak ini udah ngambil udah cairin gitu, enggak ya? Ada dia di situ kan, tapi kadang ibu kan karena banyak sekali ya tugasnya, bukan hanya fokus ke PIP saja. Kadang kalau misalnya ada anak yang jadi kelihatan di situ tuh, ada yang konfirmasi, nanti ada di laman khusus untuk si pintar namanya, di situ kelihatan anak-anak yang sudah ngambil atau belum. Kalau yang belum ngambil itu ada tulisannya konfirmasi, jadi anak itu disuruh pergi ngambil gitu. Ada kelihatan di situ. Terus seberapa besar dampaknya PIP ini bagi kebutuhan sekolah gitu, Bu? Oh, sangat besar sekali, karena memang salah satunya ya supaya anak-anak tidak bisa melanjutkan sekolah, bisa meneruskan sekolahnya, bukan untuk biaya sekolah tetapi lebih ke kebutuhan pribadinya untuk bersekolah, misalnya kayak beli tas, sepatu, buku, pensil, atau misalnya yang awalnya jalan kaki bisa beli sepeda. Gitu. Bagus banget kan ya. Betul. Jadi nggak telat-telat lagi ke sekolah, nggak ada alasan buat nggak sekolah, kan udah dapat dana PIP. Jadi, iya, betul. Semangat sekolahnya harusnya. Apa sih kendala yang paling sering Bu Guru temuin dalam penyaluran PIP? Kendalanya biasanya anak-anak pertama karena kan informasi ini kan jadi informasi ini kadang ibu download dulu nih anak-anak yang dapat dari aplikasinya atau lamannya. Kemudian nanti ibu teruskan ke kepala TU. Nah, nanti kepala TU meneruskan lagi ke grup wali kelas. Nah, kadang kita literasinya kurang. Jadi kadang anak-anak ngebuka kadang dicuekin gitu aja. Apaan ini gitu kan? Kadang malas buka gitu, seperti itu. Pada akhirnya mereka nggak tahu informasi. Akhirnya wali kelasnya menginformasikan terus ke grup wali, tapi kadang anak-anak cuek. Entah mungkin ibu nggak tahu ya masalah data atau apa, paket data atau gimana, nggak tahu. Jadi itu kadang nggak tersalur karena abai. Kenapa terus kadang ke orang tuanya, kadang tidak semua orang tua itu memiliki fasilitas HP ya. Gitu. Terus gimana cara siswa atau orang tua tuh ngecek kalau sebenarnya dia tuh udah jadi penerima PIP? Nah, orang tua itu bisa nanya langsung ke anaknya sendiri, tapi kadang kan anak-anak itu ada anak yang mau jujur dan ada yang kurang jujur. Nah, jadi biasanya kan kalau orang tua bisa aja sih ngecek ke kartu buku tabungan anak-anaknya, bisa ngecek di situ. Tapi kalau misalnya anaknya susah ditanyain, anaknya nggak mau jujur, nah jadi orang tuanya bisa nanya ke wali kelas yang paling gampang. Paling gampang nanti wali kelas bisa berkoordinir dengan operator sekolah atau dengan kepala TU, bisa itu. Jadi sangat mudah. Kalau anak-anak yang nggak mau jujur ya waduh banget, Bu ya. Aduh. Pusing karena kan memang sebenarnya itu salah satu membantu kedua orang tua kita juga sebenarnya kan, supaya kan orang tua itu inginnya orang tua itu kan menyekolahkan anak-anaknya itu agar tidak menjadi seperti mereka. Pengennya lebih seperti mereka begitu. Tapi kan kadang anak-anak sekarang tuh kan lebih sukanya itu asik dengan dunianya sendiri, main HP, main game. Nggak mau diatur juga. Betul sekali. Karena ibu dulu pernah di usia kalian. Ya, di fase itu. Pernah. Terus kita tuh harus apa kalau misalnya PIP-nya itu telat dicairin atau nggak dicairin? Harus apa, karena gini, kemarin ada pengalaman yang tahun lalu batasnya itu akhir bulan Desember 2025 kemarin, karena kebetulan bertepatan dengan hari libur. Sebenarnya nggak hari libur juga karena anaknya pulang duluan sih sebenarnya. Belum bagi rapot tapi sudah pulang. Nah, tapi kan persyaratannya itu kan harus orang sendiri yang ngambil, nggak boleh diwakilkan gitu ya. Jadi akhirnya sudahlah gitu ya. Tapi pada saat masuk
di bulan Januari tahun ajaran baru, ternyata bisa diurus, bisa Masih dicair, bisa. masih bisa. Alhamdulillah kemarin dicair, Iya. gitu. Yang untuk yang bulan Desember kemarin. Heeh. Batas pengambilannya itu berapa bulan atau berapa minggu? Kan kemarin itu dia keluar kalau nggak salah itu awal Desember kalau nggak salah. Ibu lupa pokoknya Ibu lupa. Terus kemudian lumayan lama sih waktu untuk dikasih batas waktu pencairannya itu. Cuman karena itu sekali lagi abai. Oh iya. Abai informasinya gitu. Padahal sangat menguntungkan banget ya PIP ini. Sangat menolong. Menurut Ibu, apa sih yang perlu diperbaiki dari PIP ini, program ini? Yang perlu diperbaiki, kadang kan memang ini ya kurang tepat sasaran ya. Kembali lagi ke lingkungan masing-masing dalam pendataan aja sih, pendataan mana yang betul-betul anak-anak yang layak mau sekolah, anak-anak yang memang kurang mampu itu yang harus betul-betul mendapatkan PIP, harus diulang lagi pendataannya. Itu sih. Terus penerima PIP ini apa dia harus yang kayak ada prestasinya akademiknya atau nggak apa-apa, nggak ada gitu? Nah, kalau karena kan ini program Indonesia Pintar itu kan dikhususkan untuk anak-anak yang memegang kartu Indonesia Pintar. Nah, kartu Indonesia Pintar tuh didapat karena apa? Ya karena orang tuanya punya kartu PKH atau KKS, makanya anaknya dapat. Jadi itu dikhususkan untuk untuk orang-orang yang siswa yang kurang mampu. Begitu. Tapi bisa juga misalnya contoh kayak kemarin nih, ada teman kalian yang nggak punya kartu Indonesia Pintar, tapi nggak punya, terus kemudian tidak punya PKH dan sejenisnya, tapi dia dapat karena tetap sekolah itu hanya bisa mengusulkan. Ibu kalau misalnya pendataan itu ya dari KIP itu ya untuk pendataan beasiswa PIP itu, jadi ibu lihat dari kakaknya dulu nih, ibu lihat keluarganya, walaupun dia nggak menyertakan surat-surat itu ya, atau kartu-kartu itu, ibu lihat dari kakaknya. Kakaknya ibu lihat orang tuanya buruh. Nah, karena di situ ada kriteria yang menerima beasiswa PIP itu. Yang pertama itu anak-anak pemegang KIP, PKH dan sejenisnya. Terus yang kedua siswa kurang mampu. Terus yang ketiga itu siswa yatim, yatim dan piatu. Terus yang keempat ibu lupa apa ya yang keempat itu, ibu lupa, intinya ada 5 gitu. Cuman itu yang ibu ingat. Oke, terus gimana sih mekanismenya program ini kalau misalnya ada siswa yang pindahan? Kalau siswa yang pindahan kan sistemnya di Dapodik ini, kalau misalnya contoh nih, Bu Sukma sekolah awalnya di SMK 4 gitu ya, SMK 4 terus ibu pindah ke SMK 5. Nah, sistemnya operator itu menarik data. Data dari jadi SMK 4 ke SMK 5. Asalkan SMK 4 itu sudah mengeluarkan siswa pindahan itu dari aplikasi Dapodik. Tapi kalau dia masih ada di Dapodik SMK 4 maka tidak bisa ditarik datanya ke SMK 5. Nah, jadi data yang ada di SMK 4 itu otomatis akan langsung tertransfer ke SMK 5. Kalaupun kemarin dia dapat ya tetap kita usulkan gitu. Tetap kita usulkan kalau memang ada buktinya bahwa anak ini kurang mampu dan layak untuk mendapatkan beasiswa PIP gitu. Kalau siswa di sekolah swasta juga berhak menerima PIP, Bu? Kalau kayaknya iya, semua sekolah. Semua sekolah. Iya, memang diperuntukkan untuk anak-anak yang bersekolah. SD juga. SD juga. Cuman besarannya itu kalau nggak salah berapa? Tergantung sih sebenarnya kalau besarannya itu ya. Beda nominalnya. Nominalnya sepertinya beda. SD, SMP, SMA. Iya. Kuliah juga ada dapat. Sampai kuliah juga ada. Makanya anak-anak yang punya KIP, PKH dan sejenisnya itu sangat beruntung seharusnya. Itu fasilitas yang diberikan oleh pemerintah itu harusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itu kalau misalnya kita daftar KIP kuliah namanya. Nah, KIP kuliah itu selain kalau kita lulus ya, kalau misalnya kalian lulus ngambil di kampus manapun, mau di luar daerah, mau di dalam daerah juga bisa. Nah, tergantung kalian kalau misalnya lulus ya. Kalau misalnya lulus itu kalian untuk biaya kuliahnya itu gratis. Tidak bayar dari awal sampai akhir. Malah kalian dikasih sangu. Enak banget dong. Iya, 6 bulan itu kalian dikasih sangu, kalau tidak salah itu 6 juta.
Banyak. Itu 6 bulan sudah gratis sekolah, Dapat dikasih samu lagi. Iya. Mantep Coba. banget. Iya, fasilitas pemerintah itu Mm. jangan disia-siakan kalau Mm. Ibu sih. Berarti PIP itu sama kayak beasiswa atau bukan? Iya, beasiswa sih sebutannya. Iya. Beasiswa untuk beasiswa PIP namanya. Hmm. Itu. Iya. Terus gimana peran sekolah dalam memastikan bantuan PIP itu tepat sasarannya? Nah, seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita kan awalnya nggak tahu ya, apakah kan karena pada saat awal penerimaan kan untuk pengusulan itu peserta siswa baru itu kan kita belum mengenal karakter anak-anaknya. Nah, kita hanya mendata itu dari yang persyaratan yang mereka kumpulkan saja. Nah, kalau untuk masalah kriteria mungkin nanti setelah mereka kelas 11. Nah, kalau misalnya ada laporan dari wali kelasnya, dari guru BK-nya, oh Bu Sukma, ini atas siswa ini nih di ini aja deh, nggak usah diusulkan lagi deh gitu. Bisa Ibu klik tidak diusulkan gitu, tidak layak menerima Sekali klik PIP. ya. Sekali klik aja sih sebenarnya itu. Iya. Nah, cuman kan kembali lagi ke kadang kan apa namanya agak sulit juga ya karena pertimbangan rasa kemanusiaan. Iya. Nah, itu rasa kemanusiaan itu yang lebih tinggi. Iya. Itu. Tapi kalau sudah parah sekali baru. Gimana caranya ngawasin anak-anak biar nggak gunain PIP-nya, Bu? Nggak bisa, kalau yang bisa mengawasi itu adalah orang tuanya sendiri. Iya. Kalau untuk guru, karena kan kalau sudah dapat PIP kan mereka kembali ke rumah, bukan ke sekolah mereka. Berarti kalau yang bisa mengawasi betul itu adalah orang tua mereka masing-masing di rumah gitu. Harus memberikan nasihat bahwa uang ini ya kalau misalnya anaknya amanah langsung memberikan ke orang tuanya dan orang tuanya memberikan kebutuhan dia untuk pendidikannya gitu. Ya. Kalau siswa yang berkebutuhan khusus itu dapat PIP juga, Bu? Tergantung, karena kan PIP itu kan dilihat dari pekerjaan orang tuanya. Karena kan di Dapodik itu untuk data siswa itu kan ada data orang tua, ada data ibu dan bapak, di situ ada pekerjaannya, ada jenjang pendidikannya dan ada penghasilannya. Oh, berarti walaupun dia berkebutuhan khusus betul, ya kalau dia berkebutuhan khusus tapi anaknya kaya raya ya enggak. Tapi kalau untuk beasiswa kuliah ada untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada itu. Soalnya nanti kayak makin enak gitu ya. Jadi kan kalau anak orang tuanya mampu ya nggak diusulkan gitu. Terus kalau PIP-nya ini kan kuotanya terbatas, diprioritasin tuh buat siapa aja kalangan yang gitu? Sebenarnya tergantung pendataan yang ada di dinas sosial, dia layak apa tidak, itu aja. Dia layak terus ada sesuai dengan laporannya, karena kan yang melapor itu kan bukan sekolah-sekolah, itu hanya bisa meng-cut aja mana anak-anak yang tidak bisa diusulkan, itu aja. Kembali lagi sebenarnya pusat sekolah itu hanya bisa mengusulkan, itu aja. Sekolah itu hanya mengusulkan. Kalau misalnya dia diberikan apa enggaknya itu kembali lagi ke dinas sosial dan pusat itu. Oke. Bu Guru ada saran, pesan dan harapan mungkin untuk siswa penerima PIP ke depannya? Pesan Ibu, gunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, itu digunakan sebaik-baiknya, karena tujuan PIP ini kan sebenarnya supaya kalian tidak putus sekolah, kalian melanjutkan sekolah, kalian bisa mengejar cita-cita kalian, terus kemudian kalian malah bisa melanjutkan jenjang kuliah. Jadi jangan takut kalau masalah Bu saya tidak ada biaya untuk melanjutkan perguruan tinggi. Pemerintah sudah menyediakan itu dengan adanya KIP kuliah itu. Jadi yang punya KIP kuliah seharusnya kalian beruntung. Kalian gratis, tidak bayar sekolah sama sekali. Malah teman-teman kalian yang bayar, ayo kalian itu harus semangat sekolah, harus lebih semangat lagi seharusnya ya, lebih semangat lagi sekolahnya karena kalian tidak memikirkan biaya apapun. Ya, gitu. jadi nggak ada alasan lagi ya, Bu, betul, buat nggak ngelanjutin sekolah. Betul, jangan malas-malasan. Ya, soalnya udah ada PIP yang betul, bagus banget gitu programnya. Iya, betul. Oke, Bu, makasih ya udah mau datang ke podcast kita, udah berbagi sama-sama tentang PIP, Bu. Iya, itu sedikit tidak Ibu ya taunya hanya sebatas itu aja. Mungkin kalau mau ngebahas lebih lanjut tentang PIP itu dinas sosial itu lebih tahu. Ya, tapi kita jadi tahu tentang PIP itu, Bu, bermanfaat banget.
Sangat bermanfaat. Makasih, Bu. Sama-sama. Hmm. Segitu saja podcast kita hari ini. Mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.